Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wajatul Muskira Ihsan, NIM 1914040023 dari kelas Tadris Matematika A semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Masuk saja kita pada soal yang pertama. Pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa mengambil kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Penyelesaiannya, kita misalkan A1 sama dengan 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus. A2, 212 siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Untuk A1 irisan A2 sama dengan 188 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus dan matematika diskrit. Maka untuk A1 gabung A2-nya sama dengan nilai A1 ditambah nilai A2 dikurang nilai A1 di irisan A2. Maka A1-nya diketahui tadi 345 dan A2-nya 212 dikurang A1 A2-nya 188. Maka hasilnya 369. Untuk banyak siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus adalah 369 dikurang 345, berarti 24 siswa. Untuk banyak siswa yang mengambil matematika diskrit adalah 369 dikurang 212 sama dengan 157 siswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Penyelesaiannya, kita misalkan A1 sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Untuk A2, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. Untuk A3, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Untuk A1, A2-nya, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. Untuk A1, A3, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. Dan untuk A2 dan A3, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. Selanjutnya, A1, A2, A3, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11. Maka, kita dapatkan nilai A1-nya 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Untuk nilai A2-nya 1000 dibagi 7 sama dengan 142. Untuk nilai A3, 1000 dibagi 11 sama dengan 900. Untuk A1 A2-nya berarti 1000 per 35 sama dengan 28. Untuk A1 A3 sama dengan 1000 bagi 55 sama dengan 18.
Untuk A2, A3-nya sama dengan 1000 dibagi 77, sama dengan 12. Untuk A1, A2, A3 sama dengan 1000 dibagi 385, sama dengan 200. Maka A1 gabung A2 gabung A3 sama dengan nilai A1 ditambah nilai A2 ditambah nilai A3 dikurang nilai A1 A2 dikurang nilai A1 A3 dikurang nilai A2 A3 ditambah nilai A1 A2 A3. Maka 200 ditambah 142 ditambah 90 dikurang 28 dikurang 18 dikurang 12 ditambah 2 sama dengan 376. Jadi yang tidak habis dibagi adalah 1000 dikurang 376 sama dengan 624. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan banyak solusi bulat non-negatif dari persamaan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54, di mana A kecil dari 34, C kecil dari 44, dan D kecil dari 37. Maka N-nya banyak solusi bulat dari persamaan tersebut dengan syarat A besar dari 0, B besar dari 0, A besar dari 0, D besar dari 0. Maka N-nya sama dengan 54 ditambah 4 dikurang 1, 54 sama dengan 57, 54. Berarti sama dengan 57 faktorial per 54 faktorial dikali 3 faktorial. Maka didapatkan hasilnya 29.260. Selanjutnya, untuk P1, solusi dari persamaan yang mana A lebih besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama 0, D besar sama 0, maka solusi dari A dikurang 34 ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 sama dengan 20, di mana A dikurang 34-nya besar sama dari 0, B besar sama dari 0, C besar sama dari 0, dan D besar sama dari 0. Maka nilai P1-nya sama dengan 20 ditambah 4 dikurang 1, 20, 2 sama dengan 23, sininya 20, berarti sama dengan 23 faktorial per 20 faktorial dikali 3 faktorial, maka kita dapatkan hasilnya 1771. Selanjutnya untuk P2, solusi dari persamaan yang mana A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 44, D besar sama 0, maka solusi dari A ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 44, berarti sama dengan 10, di mana A besar sama 0, B besar sama 0, C dikurang 44, besar sama 0, D besar sama 0, maka P2-nya berarti 10 ditambah 4 dikurang 1, di sininya 10, sama dengan 13, 10, maka 13 faktorial per 10 faktorial dikali 3 faktorial, maka kita dapatkan hasilnya 286. Selanjutnya, untuk P3, solusi dari persamaan yang mana A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D besar sama 37. Solusi dari A ditambah B ditambah C ditambah D dikurang 37 sama dengan 54 dikurang 37 sama dengan 17, di mana A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, D dikurang 37 besar sama 0. Maka kita dapatkan nilai P3-nya 17 ditambah 4 dikurang 1, 17 sama dengan 20, 17, maka 20 faktorial per 17
faktorial dikali 3 faktorial. Maka kita dapatkan hasilnya 1140. Selanjutnya, untuk P1, P2-nya, solusi dari persamaan A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama 44, D besar sama 0, sama dengan solusi dari A dikurang 34 ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D. Berarti sama dengan 54 dikurang 34 dikurang 44 sama dengan negatif 24, di mana A dikurang 34 besar sama 0, B besar sama 0, C dikurang 44 besar sama 0, D besar sama 0. Maka kita dapatkan nilai P1, P2-nya min 24 ditambah 4 dikurang 1, berarti 17. Maka hasilnya tidak ada penyelesaian. Dengan cara yang sama dengan P1, P2, untuk P1, P3, P2, P3, P1, P2, 4, P3, maka didapatkan hasilnya 0. Untuk nilai P1 gabung P2 gabung P3 sama dengan nilai P1 ditambah nilai P2 ditambah nilai P3 dikurang nilai P1 P2 dikurang P1 P3 dikurang P2 P3 ditambah P1 P2 P3. Maka 29.260 dikurang 1.771 dikurang 286 dikurang 1.140 ditambah 0 sama dengan 26.063. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Tentukan deret Taylor dari A, fx sama dengan 1/1 dikurang x. Untuk B-nya, fx sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2. Baiklah, kita masuk ke penyelesaian yang A. Fx sama dengan 1/1 dikurang x. Maka jawabannya fx sama dengan 1/1 dikurang x, maka f0-nya sama dengan 1/1 dikurang 0 sama dengan 1. Untuk turunan pertamanya, turunan pertama dari x-nya berarti 1/1 dikurang x dipangkatkan 2, maka f0-nya sama dengan 1/1 dikurang 0 dipangkatkan 2 sama dengan 1. Untuk turunan kedua x-nya 2/1 dikurang x, maka f0-nya sama dengan 2. Untuk turunan ketiga x-nya sama dengan 2/1 dikurang x dipangkatkan 2, maka f0-nya kita dapatkan 2. Jadi dapat kita simpulkan deret Taylor dari fx sama dengan 1/1 dikurang x adalah 1/1 dikurang x sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah sekian-sekian. Selanjutnya kita masuk ke yang B. Fx sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2. Jawabannya, untuk fx sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2, maka f0-nya sama dengan 1. Untuk turunan pertama x-nya, maka 2x/1 dikurang x pangkat 2 dipangkatkan 2, maka f0-nya sama dengan 0. Untuk turunan kedua dari x-nya, maka 2/2 dikali 1 dikurang x pangkat 2, tutup kurung dikurang 2x, maka f0-nya kita dapatkan nantinya 1. Untuk turunan ketiga x-nya sama dengan 0, maka f0-nya sama dengan 0. Maka deret Taylor dari fx sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2 adalah 1 dikali x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 0 dikali x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2 dikali x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah sekian sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 4 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kelima. Tentukan
barisan FPB dan barisan FPE dari PX sama dengan 2X ditambah E pangkat negatif X, yang B-nya PX sama dengan 3 ditambah 3X ditambah 3X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Baiklah, kita masuk ke penyelesaian yang A. PX sama dengan 2X ditambah E pangkat negatif X. Maka dapat kita selesaikan PX sama dengan 2X ditambah E pangkat negatif X sama dengan 2X ditambah 1 dikurang X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial dikurang X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial dikurang X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Maka barisan dari FPB di atas adalah sama dengan 1,1 per 2 faktorial, negatif 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan min 5, 1 per 5 faktorial. Selanjutnya kita masuk ke yang B. PX sama dengan 3 ditambah 3X ditambah 3X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah seterusnya. Maka jawabannya PX sama dengan 3 ditambah 3X ditambah 3X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 ditambah seterusnya. Maka 3 dikali dalam kurung 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya tutup kurung. Maka 3 dikali 1 ditambah X ditambah 2 faktorial dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 faktorial dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 4 faktorial dikali X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 5 faktorial dikali X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Maka 3 ditambah 3X ditambah 3 dikali 2 faktorial X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 dikali 3 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 3 dikali 4 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 3 dikali 5 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Maka barisan dari FPE di atas adalah 3 dikali 2 faktorial, 3 dikali 3 faktorial, 3 dikali 4 faktorial, 3 dikali 5 faktorial, dan seterusnya sampai 3 dikali n faktorial. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-6. Tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN sama dengan 0,0,1,1,1 dan seterusnya. Maka jawabannya PX sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga di mana A, N, X pangkat N. Sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali X ditambah 0 dikali X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah sampai seterusnya. Maka X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6. X pangkat 3 dalam kurung dikali X pangkat 3 dikali di dalam kurung 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya tutup kurung. Maka X pangkat 3 dikali 1 per 1 dikurang X. Maka kita dapatkan FPB dari barisan BN tersebut adalah X pangkat 3 per 1 dikurang X.
Selanjutnya masuk ke soal yang ke-7. Tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan BN 3,1, 3,1, 3,1, dan seterusnya. Maka jawabannya PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga di mana A, N, X pangkat N. Sama dengan 3 ditambah X ditambah 3X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah 3 per 4 faktorial X pangkat 4 ditambah 1 per 5 faktorial X pangkat 5 ditambah seterusnya. Maka 3 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 dikali X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X dikali X per X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Maka 3 dikali 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X dikali 1 ditambah X pangkat 2 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 5 faktorial. Selanjutnya masuk ke soal yang ke-8. Ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga untuk yang A-nya tidak ada kotak yang kosong, untuk yang B tidak 3 kotak pertama masing-masing mendapatkan paling sedikit 10 koin. Kita selesaikan dulu untuk yang A-nya tidak ada kotak kosong. Jawabannya, karena tidak ada kotak yang kosong setidaknya 1 koin dalam 1 kotak, maka PX-nya sama dengan X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dan seterusnya sama dengan X pangkat 5 dikali 1 per 1 dikurang X pangkat 5. Jadi X pangkat 5 sigma dari R sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana 5 ditambah R dikurang 1, R, X pangkat R. Maka sigma dari R sama dengan 0 sampai tak hingga, 5 ditambah R dikurang 1, R, X, R ditambah 5. Sehingga banyaknya cara menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda sedemikian hingga tiap kotak mendapat paling sedikit 1 koin adalah koefisien X pangkat 89 dalam PX, yaitu 84 ditambah 4, 84 sama dengan 84 sama dengan 8884. Maka 88 dikali 87 dikali 86 dikali 85 dikali 84 faktorial per 84 faktorial, maka hasilnya 55 965 360. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian yang B. 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Jawabannya, karena 3 kotak pertama masing-masing mendapatkan 10 koin, sehingga koin sebanyak 89, maka untuk mendapatkan koefisien X pangkat 89, maka dibutuhkan R sama dengan 59, sehingga 4 ditambah 59, di sini 59, sama dengan 63, 59, maka kita faktorialkan, maka dapat hasilnya 1, 4, 2, 9, 5, 9, 60. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-9. Tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga yang A-nya tidak ada kamar yang kosong. Untuk yang B-nya, untuk yang A-nya tidak ada kamar yang kosong, maka jawabannya PX sama dengan X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya dipangkatkan 80, maka
1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah seterusnya dikalikan 1 dipangkatkan 80, maka E pangkat X dikurang 1 dipangkatkan 80 sehingga 80 0 E pangkat 80X sebagaimana yang kita lihat sampai negatif 1 pangkat 80, 80. Maka untuk K-nya besar sama 0 dan kecil sama N, koefisien X pangkat N per N faktorial dalam PX-nya adalah sigma dari K sampai 0, dari K sama dengan 0 sampai 100, mana min 1 pangkat K, 80 K dikali 80 dikurang K dipangkatkan N. Jadi jumlah cara yang dimaksud adalah sigma K sama dengan 0 sampai 100 min 1 pangkat K 80 K dikali 80 dikurang K dipangkatkan N. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.